Dia baru akan menular kalau orangnya bergejala. Jadi selama masa tunggu yang namanya masa inkubasi, selama orangnya belum timbul gejala, walaupun di dalam tubuhnya sudah ada virus, dia tidak bisa menularkan kepada orang lain. Wow. Udah nyontek. Diapalin aja, ngapain Luar biasa dicatat-catat mah. loh, iya. Itu penyiar baru kalau dicatat. Dia berkaca pada masa lalu. Dok, kalaupun kita di Indonesia belum nyampe ya si Belum. Ebola yang jenis Buni Bugio ini. Iya. Tapi situasi apa sih dalam sehari-hari ya yang bisa berisiko menyebabkan kita tuh tertular virus ini tuh? Jadi seperti di awal segmen, di segmen kedua berkali-kali saya tegaskan bahwa virus ini tuh tidak gampang menular. Jadi kita memakai hukum utama, hukumnya virus saja. Virus itu biasanya, tentu ada yang luar biasa ya, tapi biasanya kalau dia mematikan, biasanya penularannya nggak mudah. Nah ini kan hitungannya lumayan mematikan gitu kan, antara 30 sampai 50 lah. Nah berarti penularannya nggak gampang. Tapi kalau misalnya angka kematiannya rendah, biasanya penularannya tinggi gitu. Nah dia baru akan menular kalau orangnya bergejala. Jadi selama masa tunggu yang namanya masa inkubasi, selama orangnya belum timbul gejala, walaupun di dalam tubuhnya sudah ada virus, dia tidak bisa menularkan kepada orang lain. Gitu. Tapi ketika dia udah mulai muncul gejala, gejalanya kan dibagi dua fase kering sama fase basah. Fase kering itu yang tadi cuma demam, sakit kepala, pegel-pegel gitu, tulangnya sakit, ototnya sakit. Nah kalau pada fase fase kering itu sudah mulai menular, tapi penularannya enggak yang hebat gitu. Tapi ketika dia masuk ke fase basah itu keluar tuh batuk, muntah, diare gitu. Itu fase penularannya sangat-sangat masif dibandingkan dengan yang tadi cuman baru anget doang gitu. Dan dua-duanya itu ketika terinfeksi akan mengalami dua fase itu, basah dan kering? Enggak. Enggak. Cuma salah satu Karena aja. tadi kan 25% dari seluruh orang yang terinfeksi gejalanya ringan. Artinya tuh atau tidak bergejala. Artinya itu yang kering ya berarti ya. Jadi cuma anget doang, cuman mungkin pegel. Ya mungkin kalau orang Indonesia bilangnya masuk angin kali ya. Jadi yang akan menularkan itu yang fase basah aja. Fase yang kering juga udah menular, tapi enggak hebat gitu loh. Tapi sudah mulai menular. Tapi kalau di dalam tubuhnya ada virus tapi dia belum bergejala, dia masih dalam masa inkubasi, dia nggak nular. Jadi nggak segampang kita ngobrol terus langsung ketularan, nggak segampang itu. Tadi kan kata Dokter Santi yang varian Buni Bugio ini belum ada antivirus, belum ada antibody, belum ada obat. Nah terus gimana kalau ternyata nih sampai ada orang yang terindikasi terinfeksi, apa nih yang harus dilakukan langkahnya? Tunggu, saya nambahin lagi ya. Kalau terinfeksi itu kan tadi kontak langsung dengan cairan tubuh. Terus bisa juga tidak langsung melalui benda atau tangan. Tapi bisa juga ketika kita menangani hewan-hewan yang terinfeksi. Misalnya kita mau makan, kan beberapa daerah di Indonesia suka makan kelelawar misalnya. Nah ketika kita mau mengolah kan mau nggak mau harus nyiangin si kelelawarnya. Berarti kan ada potensi mengeluarkan darah dan darahnya bisa kena kita gitu. Nah itu krusial di situ. Jadi kalau mau sebaiknya menghindari konsumsi daging hewan liar, tapi jika mau tangani dengan prosedur yang sangat hati-hati. Kalau perlu pakai sarung tangan, kalau perlu pakai penutup mata. Terus bukan pakai penutup mata ya, maksudnya goggle gitu. Terus masaknya harus sampai mateng. Saya jadi keinget ini deh, kan ada pasti dokter tahu ya di Jakarta ada satu daerah kan yang banyak konsumsi hewan-hewan liar kan. Saya jadi keingatan itu deh. Tahu kan daerah? Saya taunya di Sulawesi.
Ada di Jakarta juga belum sih, gak tahu ya. Enggak, soalnya saya nggak doyan hewan-hewan yang aneh-aneh. Nah itu langkah apa yang harus dilakukan dok? Kalau kan belum ada antibody, belum ada antivirus. Ya jangan sampai, kita harus benar-benar jaga jangan sampai ada yang masuk. Kalau misalnya pun masuk, jangan sampai yang masuk itu nyebar ke orang-orang gitu. Nah jangan sampai masuk, ya itu udah urusan pemerintah ya, walaupun kita juga termasuk sih, ada pengawasannya. Sekarang kan udah ada surveillance-nya, udah ada aplikasinya, terus ada pengukuran apa kalau misalnya orang bepergian dari luar negeri diminta untuk mengurung dirinya sendiri atau menjaga dirinya 21 hari gitu. Tapi sebagai tenaga medis pastinya udah punya langkahnya juga dong, pencegahannya kalau seandainya udah disiapkan jalur rujukannya bagaimana, itu sudah disiapkan oleh Kemenkes. Oke, artinya pengobatannya ya langsung ke tenaga medis ya kalau untuk yang kalau virus misalnya ini. Kita merasa sakit gitu. Nah kalau misalnya kita merasa sakit tapi kita menduga kita bakalan kena penyakit Ebola yang mungkin disebabkan oleh virus Bundibugyo ini, maka kita telepon ke rumah sakit atau telepon ke puskesmas. Jangan kitanya datang ke sana, karena nanti gitu. Kitanya jadi biang penularan kalau kita positif gitu kan. Nah nanti kita dijemput dengan tenaga medis yang sudah mengenakan pakaian yang memadai untuk mencegah penularan. Justru untuk ini tuh menarik ya, karena langkahnya kita justru harus nggak boleh ke kalau kita menduga diri kita kena Ebola ya, jadi harus, ada demam gitu, terus oh iya 21 hari lalu habis berkontak dengan habis ada orang Kongo nih gitu. Iya, kan bisa aja dia dalam perjalanan bisnis atau mungkin dia sekolah atau pertukaran pelajar, apapun bisa aja ketika ada perjalanan ke tempat-tempat yang terduga sedang banyak virus Bundibugyo, terus 2 sampai 21 hari kemudian dia merasakan demam, dia merasakan gejala-gejala yang tadi, sakit, badannya sakit kepala, terus muntah, diare, itu mungkin indikasinya kan dia tertular. Ya telepon ke puskesmas atau rumah sakit, jelaskan, jangan langsung datang kucuk-kucuk, nanti nularin. Jadinya banyak nanti ya kan. Oke.